Jadi pada kali ini kita akan belajar pertama itu gaya bahasa. Coba siapa yang tahu kita belajar apa hari ini? Tahu. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Jadi sebelumnya ibu absen dulu ya. Ada yang tak hadir? Ada Bu, satu. Siapa namanya? Budi Bu. Oke. Jadi kita belajar Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Jadi pada materi ini kita akan belajar gaya bahasa. Siapa yang sudah pernah mendengar gaya bahasa atau majas? Nah, jadi gaya bahasa itu adalah cara penyampaian pesan yang indah dan menarik digunakan dalam karya sastra untuk memperkuat makna dan menimbulkan rasa. Sudah paham apa itu gaya bahasa? Belum. Gaya bahasa adalah cara penyampaian pesan yang indah dan menarik digunakan dalam karya sastra untuk memperkuat makna dan menimbulkan rasa. Jadi ada juga banyak jenis-jenis gaya bahasa. Siapa yang sudah pernah mendengar jenis-jenis gaya bahasa? Sudah tahu? Oke, jadi gaya bahasa itu ada dua, yaitu gaya bahasa perbandingan dan gaya bahasa bertentang. Jadi sekarang kita akan membahas majas perbandingan. Diperhatikan ya. Iya Bu. Yang pertama ada majas personifikasi. Jadi majas personifikasi ini benda mati yang seolah-olah hidup. Contohnya itu cahaya matahari menusuk mataku. Tadi majas apa? Personifikasi. Yang kedua itu ada majas metafora. Jadi majas metafora ini perbandingan langsung tanpa kata penghubung. Contohnya itu adalah waktu adalah uang. Tadi majas apa yang kedua? Metafora. Yang terakhir itu ada majas simile atau yang artinya perbandingan menggunakan kata penghubung seperti bagai laksana.
Jadi di sini kita akan memeriksa susunan yang sudah disusun oleh kelima. Personifikasi tadi gaya bahasa benda mati yang seolah hidup. Apakah ini benar? Coba dibaca. Angin malam berbisik lembut di telingaku. Ya, benar. Kedua itu semile. Tadi apa artinya? Perbandingan menggunakan kata penghubung. Apakah ini benar? Tubuhnya besar seperti raksasa. Tidak. Benar. Oke, dari metafora artinya perbandingan langsung tanpa kata penghubung. Ini benar? Dia adalah